Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Bapak Rio Wirawan yang saya hormati. Adanya kami di sini untuk berbicara tentang pengembangan sistem penjualan menggunakan UML dan proses bisnis e-commerce pada TB Purnama Banjarnegara untuk memenuhi kriteria penilaian UTS kami. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Hen Mahesa, dengan NIM 80 dengan teman-teman saya yaitu Gia Daisy dengan NIM 73, Mia Rahmatika Zahra NIM 75, Nur Malika NIM 84 dan Haifaludina NIM 1102. Dan selama beberapa menit ke depan kita akan mempelajari tentang bagaimana proses bisnis TB Purnama Banjarnegara. Latar belakang, TB Purnama merupakan salah satu produsen yang bergerak di bidang penjualan material bahan bangunan yang berlokasi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam proses penjualannya, TB Purnama masih menggunakan sistem penjualan konvensional, di mana konsumen harus mendatangi toko secara langsung untuk melakukan pembelian dan mengetahui informasi ketersediaan produk. Sampai saat ini, cara penjualan konvensional masih dapat berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi, di antaranya yaitu manajemen stok barang yang kurang, diperhatikan keterbatasan proses pendataan laporan, jenis promosi yang masih hanya menggunakan media word of mouth, serta keterbatasan penjualan dan pendistribusian bahan bangunan dalam skala besar. Dari semua kendala yang sudah terungkap tersebut, selanjutnya dapat dirangkum menjadi satu masalah yang fokus mengenai bagaimana menganalisis dan merancang perangkat lunak untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui pengembangan sistem penjualan. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan rekayasa dan mengkombinasikan pemodelan sistem dan proses bisnisnya. Selanjutnya, tujuan dari e-commerce ini. Yang pertama itu adalah meningkatkan pemahaman dan penerapan teknologi e-commerce dalam bisnis perusahaan TB Purnama yang sebelumnya melakukan penjualan secara konvensional. Yang kedua, mengatasi masalah manajemen stok yang kurang diperhatikan dengan menggunakan sistem e-commerce yang memungkinkan pemantauan stok secara real time. Lalu selanjutnya menggunakan bahasa pemodelan UML untuk menggambarkan secara rinci bagaimana sistem e-commerce tersebut ini akan berfungsi, termasuk use case diagram yang nantinya kita bahas, activity diagram, dan sequence diagram. Dan yang terakhir, perbaikan model bisnis dan prototype user interface, website yang lebih baik lagi, sehingga nantinya perusahaan TB Purnama ini dapat menerapkannya dalam kegiatan bisnisnya untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini mengacu pada pendekatan System Development Life Cycle, yaitu bisa disebut dengan SDLC, adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa fase, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang ada pada proses bisnis penjualan online TB Purnama Banjarnegara. Kemudian yaitu mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan TB Purnama Banjarnegara untuk mengidentifikasi masalah, menentukan kebutuhan informasi oleh pengguna sistem. Kemudian observasi untuk melihat proses bisnis penjualan online yang ada saat ini pada TB Purnama Banjarnegara. Kemudian melakukan sesi dokumentasi. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT, model bisnis TB Purnama memiliki kekuatan seperti harga produk yang terjangkau, pelayanan yang ramah, dan hubungan yang baik dengan stakeholder. Di sisi lain, kelemahan terdapat dalam manajemen stok barang, terbatasnya jangkauan pemasaran, dan proses penjualan yang masih konvensional. Selanjutnya yaitu rancangan rekomendasi model bisnis atau disebut UML. Rekomendasi perbaikan model bisnis melibatkan pengembangan sistem penjualan e-commerce berbasis web untuk TB Purnama. Ini mencakup use case diagram, use case skenario, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Selanjutnya adalah prototype user interface e-commerce. Dirancang untuk memperlihatkan bagaimana sistem rekomendasi akan bekerja dalam praktiknya dengan tampilan halaman shop dan halaman konfirmasi pembayaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu validitas dan reliabilitas, yaitu dilakukan dengan menghitung nilai statistika AC1 atau disebut dengan indeks kappa menggunakan GWEX AC1. Hasilnya menunjukkan tingkat kesepakatan yang substansial antara dua pakar yang menguji rekomendasi model bisnis dan tampilan prototype user interface. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang model bisnis, ialah kita tidak jauh dari use case bisnis. Nah, di sini ada use case bisnis sistem e-commerce dari TB Purnama,
Jadi di sini use case diagram dari TB Purnama terdiri dari dua aktor, yaitu administrator dan konsumen. Nah, selain itu, use case diagram ini juga memiliki interaksi antara 12 use case, yaitu diantaranya ada login, register, cari produk, beli produk, check out, konfirmasi pembayaran yang terhubung dengan konsumen. Sedangkan dengan administrator atau admin ialah input produk, update produk, hapus produk, verifikasi pembayaran, mengelola pemesanan, rekap data penjualan. Next. Selanjutnya ada pembahasannya. Mengenai pembahasan TB Purnama ini, penelitian mengenai TB Purnama di Banjarnegara adalah sebagai berikut. Yang pertama itu model bisnis saat ini, yaitu saat ini TB Purnama menjalankan bisnis dengan model manual, di mana pelanggan datang ke toko, memesan barang, dan melakukan pembayaran secara langsung. Toko ini memiliki 7 karyawan yang terbagi dalam beberapa peran, termasuk pelayanan, sopir, dan karyawan bongkar muat. Kedua, penarikan konsumen. TB Purnama menarik konsumen dengan menawarkan harga yang bersaing dan pelayanan yang baik. Terus yang ketiga, keunggulan bersaing. Keunggulan kompetitif TB Purnama terletak pada harga yang terjangkau, kualitas produk, dan pelayanan yang baik. Yang keempat ada promosi. Promosi dilakukan melalui mulut ke mulut, komunikasi dengan kontak yang ada, seperti pemasok dan traktor, dan melalui WhatsApp. Yang kelima, hubungan dengan pihak terkait. Hubungan dengan pemasok dijaga dengan membayar tagihan tepat waktu untuk pelanggan, fokus pada pelayanan yang baik dan harga yang bersaing. Karyawan juga diberikan berbagai fasilitas seperti cuti, uang lembur, dan layanan kesehatan. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu tantangan. Tantangan termasuk keterbatasan dalam pemasaran dan manajemen stok yang masih bersifat manual. Yang ketujuh, penjualan online dan website. Saat ini TB Purnama belum menjalankan penjualan online dan belum memiliki situs web, tetapi mereka menyatakan minat untuk mengembangkan bisnis mereka secara online. Yang ke-8 itu peluang bisnis. Meskipun bisnis bahan bangunan memiliki pesaing yang banyak di daerah mereka, peluang di masa depan terletak pada kesempatan untuk menjadi lebih lengkap, memiliki harga yang bersaing, dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Diversifikasi ke bisnis lain juga bisa menjadi pertimbangan. Pada akhir penelitian, model bisnis yang diusulkan berdasarkan e-commerce dan desain prototipe antarmuka pengguna untuk fitur swipe disajikan. Model ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan bisnis saat ini, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memperluas jangkauan bisnis. Dalam uji validitas dan reliabilitas, hasil menunjukkan kesepakatan substansial antara pakar mengenai kualitas rekomendasi model bisnis dan desain antarmuka pengguna. Selanjutnya, proses bisnis. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi, menunjukkan bahwa model bisnis dan sistem penjualan di TB Purnama masih dilakukan dengan cara manual, di mana konsumen datang langsung ke toko untuk mencari dan membeli produk yang diinginkan. Pada model bisnis yang sedang berjalan ini, disajikan menggunakan activity diagram yang aktornya terdiri dari konsumen, pelayan, kasir, karyawan, bongkar muat, dan sopir. Berikut saya akan bacakan proses bisnisnya. Konsumen datang ke toko lalu mencari produk, lalu pelayan mengecek ketersediaan produk. Jika produk tidak tersedia, pelayan tidak membuat nota pembelian, namun jika tersedia, kasir akan membuat nota pembelian, lalu konsumen akan membayar. Setelah itu, kasir akan menerima pembayaran dan membuat list pengiriman barang kepada karyawan bongkar muat. Lalu, karyawan bongkar muat akan mempersiapkan barang kepada sopir, lalu sopir mengirim barang kepada konsumen dan barang akan diterima oleh konsumen. Hasil penelitian mencakup serangkaian diagram seperti use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses dalam sistem e-commerce TB Purnama. Selain itu, terdapat kelas diagram yang menggambarkan struktur sistem dan entitas yang terlibat. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan statistika dan hasilnya menunjukkan tingkat kesepakatan substansial antara kedua pakar yang menguji rekomendasi perbaikan model bisnis dan prototipe user interface website. Secara keseluruhan, rekomendasi perbaikan model bisnis ini dapat diterapkan pada kegiatan bisnis TB Purnama dengan baik. Dengan implementasi sistem e-commerce, perusahaan diharapkan dapat mengatasi kelemahan yang ada, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan pemasaran dengan mempertahankan model bisnis konvensional yang sudah ada. Sistem model bisnis yang baik untuk sebuah perusahaan berperan penting dalam bisa mengatasi permasalahan dan serta bisa
memberikan perusahaan lebih baik lagi untuk kedepannya, sehingga lebih terstruktur dalam tata kelolanya, baik itu dalam konvensional maupun e-commerce. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam UTS kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.